Pengorbanan. Pada hari Idul Adha, umat Islam merayakan dengan pengorbanan ternak sapi, domba, atau kambing hingga jutaan ekor. Peristiwa itu mengingatkan pada anak domba Paskah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel menyembelih anak domba jantan tak bercacat dan darahnya dioleskan pada daun pintu. Malaikat maut yang melihat darah anak domba terus lewat dan membunuh anak-anak sulung dari Mesir, baik anak sulung manusia maupun binatang. Anak sulung Firaun mati dan bangsa Israel boleh keluar dari perbudakan di Mesir dan selamat sampai tanah terjanji. Peristiwa Idul Adha juga mengingatkan kita pada kisah perjanjian lama yang melukiskan Abraham yang hendak mengorbankan anaknya kepada Allah. Ketaatannya pada Allah, Abraham mau mempersembahkan Ishak anaknya dengan cara menyembelih seperti binatang korban bakaran. Untungnya, ada malaikat yang mencegah dan menggantinya dengan domba yang terikat pada sebuah pohon. Peristiwa itu mengingatkan juga pada Yesus Kristus yang disebut dengan anak domba Allah. Yesus dikorbankan di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Pada malam Kamis Putih yang disebut perjamuan malam terakhir, Yesus mengadakan perjamuan untuk merayakan Paskah Yahudi. Yesus memimpin perjamuan sebagai imam. Dia memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya. Dia juga memberikan anggur dalam piala dan diedarkan untuk diminum bergiliran pada para muridnya. Namun pada malam itu, Yesus menggambarkan bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya yang akan diserahkan untuk pengampunan dosa. Matius bab 26 ayat 28. Ternyata menjelang pagi, Yesus ditangkap, lalu diadili dan dibunuh dengan dipaku di kayu salib. Yesus telah menjadi imam yang memimpin perjamuan, ternyata juga sekaligus menjadi korban untuk keselamatan manusia. Barang siapa mendengarkan ajarannya dan melaksanakannya, mereka akan dipersatukan dengan Yesus di rumah Bapa di surga. Bagi orang Kristen, pengorbanan yang bisa dilakukan untuk keselamatan manusia adalah dengan mewartakan kerajaan Allah. Kita perlu menyediakan tenaga dan pikiran untuk menyiapkan orang percaya agar bisa berserah diri kepada Allah dan dikuasai oleh kebaikan Allah serta Allah merajai hati dan pikiran mereka. Bagi yang mau meneladan pengorbanan Abraham, para orang tua harus berani mengorbankan anak-anak mereka untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Para orang tua Katolik harus berani mempersembahkan anak-anaknya untuk menjadi pelayan altar agar kasih Allah melalui Yesus Kristus makin dikenal di seluruh dunia. Pengorbanan yang kita lakukan bukan sekedar keselamatan untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk sesama manusia yang membutuhkan kerahiman Allah. Tuhan Yesus memberkati.